Dan korbannya pun seorang anak yang baru berumur 11 tahun guys. Ternyata pelaku remaja ini tergiur dengan menemukannya situs jual beli organ manusia di internet guys. Balik lagi dengan gue yang akan selalu membahas tentang kasus dan misteri. Share video ini kepada teman atau keluarga kalian yang suka dengan video-video kasus dan misteri. Tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya. Let's go. Halo guys, welcome back. Masih sama dengan video sebelumnya guys. Kita sekarang akan membahas sebuah kasus yang sangat mengerikan guys. Setelah gua riset-riset topik yang sedang ramai sekarang, ternyata ada di posisi kasus yang lagi ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat yang sedang resah akibat adanya berita-berita penculikan anak. Dan kasus penculikan anak ini menurut gua menarik sekali untuk dibahas guys. Kasus penculikan anak ini bukan hanya di tahun sekarang, tetapi di tahun-tahun sebelumnya juga sering ada dan bahkan mungkin setiap tahunnya selalu ada guys. Banyak sekali di internet dan di sosial media yang menyebarkan tertangkapnya si penculik, dan bahkan ada juga yang sampai menemukan korban anak kecil yang bagian dalam tubuhnya sudah hilang dan tinggal sisa luaran doang guys. Dan pastinya kalian juga tahu kenapa adanya penculikan, gara-gara mahalnya harga organ manusia dan adanya orang-orang yang memperjualbelikan itu secara ilegal guys. Dampaknya kepada masyarakat sangatlah berpengaruh karena sudah banyak juga yang anaknya hilang dan bahkan ada yang belum ditemukan sampai sekarang guys. Oke guys, mungkin pembahasan kali ini cukup mengerikan dan sangat membagongkan dengan kasus-kasus ini guys. Sebelum gue isi videonya, bantu like, share, komen, dan subscribe dulu guys, agar gue lebih semangat lagi membahas kasus-kasus atau misteri lainnya. Langsung saja kita bahas di kasus dan misteri. Oke guys, di awal tahun 2023 ini diramaikan dengan adanya penculikan anak-anak. Kemunculan penculikan anak ini setelah adanya kasus seseorang remaja di Makassar yang tega mengkoinkan dan menculik temannya sendiri demi mendapatkan uang. Kasus itu dilakukan oleh dua orang remaja yang baru berumur 17 tahun dan yang satunya lagi baru berumur 14 tahun guys. Dan korbannya pun seorang anak yang baru berumur 11 tahun guys. Ternyata pelaku remaja ini tergiur dengan menemukannya situs jual beli organ manusia di internet guys. Gila, sempat-sempatnya dua remaja itu sampai berpikiran ke sana. Dan yang lebih konyol lagi, si dua pelaku ini tidak berhasil menjualnya guys. Yang menurut keterangannya mereka tidak dapat respon dari si pembeli tersebut. Dan apa yang terjadi, akhirnya mereka pun membuang si tubuh korban ke sungai. Nah, setelah kejadian di Makassar inilah banyak bermunculan berita-berita di internet yang mengabarkan banyaknya penculikan. Dan bahkan banyak juga yang menyebarkan video-video anak-anak yang sedang diculik yang sempat terekam kamera CCTV guys. Dengan menyebar luasnya kabar penculikan ini tentunya membuat masyarakat sangatlah resah dan gelisah karena takut ketika anaknya sedang bermain di luar. Oke, sekarang gua akan menyebutkan beberapa daftar kasus penculikan anak di Indonesia di tahun 2023 ini yang sempat menggegerkan masyarakat di bulan Januari 2023 ini guys. Kasus penculikan pertama yaitu penculikan Malika di Jakarta Pusat. Malika ini merupakan korban penculikan yang dilakukan oleh Iwan Sumarno pada 7 Desember 2022. Yang awal mulanya Sumarno mengajak Malika membeli ayam goreng di dekat kios orang tuanya pada pukul 10 siang. Sumarno sudah kenal dekat dengan keluarga Malika, oleh sebab itu ajakan Sumarno langsung disetujui oleh Malika. Namun tetapi setelah kepergian mereka, Malika tak kunjung kembali ke kios sampai siang hari.
tepatnya jam 2 siang. Berdasarkan dari hasil penelusuran polisi melalui rekaman kamera pengawas, Sumarno naik bajai bersama Malika. Yang keduanya turun di daerah stasiun kota, lalu kemudian Malika menghilang selama 26 hari. Tepat pada 2 Januari 2023 di malam hari, polisi berhasil menemukan Malika di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Kota. Malika berada di dalam gerobak yang biasa digunakan Sumarno untuk bekerja sebagai pemulung, guys. Nah, di dalam kasus penculikan Malika ini beda dengan kasus-kasus penculikan lainnya yang biasanya akan mengkoinkan korban dan menjual organ si korban, guys. Tetapi kasus penculikan Malika ini dia dijadikan sebagai alat mencari uang atau alat untuk membantu si penculik bekerja sebagai pemulung, guys. Setelah ditemukannya Malika, ternyata dia juga mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku alias Sumarno, guys. Entah apa motifnya, polisi masih menyelidiki tentang kasus penculikan Malika ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tahu tentang kasus ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar, guys. Daftar kasus penculikan yang kedua, yaitu penculikan Fitria di Cilegon. Kasus penculikan anak juga terjadi di Cilegon pada 2 Januari 2023. Anak itu bernama Fitria. Dia seorang perempuan yang baru berumur 4 tahun. Dia diculik oleh pelaku yang berinisial HH. Setelah menculik Fitria, pelaku menyuruhnya menjadi pengemis, guys. Dan pada 25 Januari 2023, pada pagi hari, pelaku dan Fitria ditemukan di jalanan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi pun langsung meringkus pelaku untuk dimintai keterangan di Polsek Pasar Minggu. Sedangkan Fitria langsung mendapatkan trauma healing beserta keluarganya, guys. Untung saja, guys, si pelaku tidak mengenal apa itu jual beli organ manusia. Mungkin kalau dia tahu, entah bagaimana nasib korban yang diculiknya, guys. Next, kasus penculikan anak di Semarang. Anak laki-laki yang berinisial WD, dia baru berumur 8 tahun. Dia diculik oleh pelaku yang berinisial S, berumur 64 tahun. Bermula ketika pelaku datang ke warung makan milik ayah korban yang berada di Jalan Hasanuddin, Kota Semarang. Si pelaku ini sempat mengobrol dengan Setiawan, sang ayah korban. Pelaku juga meminjam sepeda motor milik Setiawan dengan alasan ingin membawa rongsokan. Namun setelah mendapatkan izin dari orang tua pelaku, si pelaku langsung kabur membawa korban dengan menggunakan sepeda motor milik orang tuanya, guys. Peristiwa itu sendiri dapat segera terungkap setelah orang tua korban melapor ke polisi dengan berbekal foto pelaku bersama korban. Dari situlah kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Semarang Utara dan juga gabungan dengan Resmo. Kemudian melakukan penyelidikan dan pencarian si pelaku. Saat ditemukan, korban dalam keadaan lemah tak berdaya akibat kelaparan, guys. Entah apa motifnya, polisi menyebutkan masih mendalami kasus penculikan ini tentang apa motif si pelaku melakukan penculikan, guys. Oke, guys, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya kasus penculikan di Indonesia ini, guys. Sekretaris Pusat Studi Gender dan Anak Putri Aisyah Rahmadewi mengungkapkan beberapa faktor maraknya penculikan anak, yaitu kurangnya pengawasan, kurangnya partisipasi dari lingkungan, dan kurangnya peran pemerintah setempat, hingga penyebabnya adalah kondisi ekonomi. Nah, dari pengawasan orang tua juga harus diperhatikan. Orang tua harus mengawasi anaknya, terlebih ketika sedang main di luar rumah. Sebab maraknya kasus penculikan ini dikarenakan abainya orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua juga tidak boleh berlebihan, yang pasalnya bisa membuat anak merasa tidak aman dengan orang terdekatnya, guys, yakni orang tuanya sendiri. Hal itu disebut sebagai mean world syndrome atau dunia yang sangat kejam. Yang paling berpengaruh lagi yaitu lingkungan di sekitar, guys. Selain orang tua, masyarakat juga perlu ikut dalam mengantisipasi kasus penculikan anak. Pasalnya, guys, dengan peran masyarakat yang sama-sama peduli, maka anak-anak tidak akan mudah dibawa oleh orang lain.
Kerjasama antara orang tua dan masyarakat dan pihak sekolah adalah pencegahan efektif dalam menghindari penculikan anak. Namun tak hanya itu, peran pemerintah setempat pun juga harus diperhatikan lagi guys. Abainya pemerintah juga menjadi faktor maraknya penculikan anak. Terlebih lagi dalam mengantisipasi penculikan anak, kurangnya fasilitas publik membuat anak-anak sulit mencari taman bermain. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan ruang publik yang aman dan ramah anak. Dan pastinya harus selalu ada orang dewasa seketika anak sedang bermain, meskipun di sana ramah lingkungan anak. Yang terakhir ini yang membuat rentannya penculikan, yaitu kondisi ekonomi yang sedang mencekik guys. Kondisi ekonomi keluarganya yang lemah. Kerentanan ini yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menculik anak dengan berbagai iming-iming yang ditawarkan oleh pelaku kepada korban penculikan. Hingga keluarga korban dengan mudah dibodohi dengan iming-iming ekonomi yang sangat besar dan menggiurkan. Tetaplah waspada, jaga anak-anak kalian, jangan sampai mereka bermain sendirian di halaman rumah ataupun di luar rumah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, tolong dikoreksi di kolom komentar guys. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video kasus dan misteri selanjutnya.